Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Desti Vika Ramadana, NIM 1902 1030 1026, Pendidikan Ekonomi Universitas Jember 2019. Di sini, saya akan membahas tentang salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi Mikro, yaitu Cost of Production atau yang biasa kita kenal dengan biaya produksi. Sebelum kita tahu apa itu biaya produksi, kita harus tahu dulu apa itu biaya dan apa itu produksi. Biaya adalah apa yang harus kita korbankan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan produksi adalah suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk atau barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan suatu produk atau barang-barang yang diproduksikan oleh perusahaan tersebut. Setelah kita mengenal apa itu biaya produksi, kita juga harus tahu apa itu biaya kesempatan. Biaya kesempatan merupakan biaya yang harus kita korbankan untuk melepas sesuatu demi mendapatkan sesuatu yang lainnya. Lalu, unsur-unsur biaya produksi itu apa aja sih? Yang pertama, ada bahan baku. Kedua, upah tenaga kerja. Ketiga, ada pajak. 4, modal. Dan kelima, biaya pemasaran. Dan di biaya produksi, kita akan mengenal tentang biaya produksi yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan, di mana ada 2 biaya. Yang pertama ada biaya eksplisit, di mana merupakan semua pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan input lain yang dibayar melalui uang. Secara singkatnya, biaya eksplisit adalah biaya bahan yang mengeluarkan pengeluaran uang dari perusahaan, sedangkan biaya implisit adalah biaya bahan yang tidak mengeluarkan pengeluaran uang dari perusahaan. Baik, kita ke inti materi dalam biaya produksi. Kita akan mengenal ukuran biaya-biaya produksi, di mana ada 7 biaya-biaya. Ini adalah berdasarkan korelasinya dengan jumlah barang yang diproduksi. Yang pertama, ada biaya tetap atau bahasa Inggrisnya fixed cost, disingkat dengan FC. Merupakan biaya nilainya tidak bergantung pada jumlah barang atau quantity, yang biasa kita singkat dengan Q. Contohnya biaya sewa. Seperti sekarang pada masa pandemi, bisa jadi usaha kita, saya mengambil contoh tentang usaha bakery, tidak beroperasi, tetapi kemungkinan besar kita akan tetap membayar sewa gedung. Dan yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost, biasa kita singkat dengan VC. Merupakan biaya nilainya sangat bergantung dengan Q. Semakin banyak Q yang kita produksi, maka biaya variabel atau VC itu semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, sebenarnya hampir semua biaya yang dikeluarkan itu masuk dalam VC. Yang ketiga ada biaya total, berarti menjumlahkan semua biaya-biaya. Bahasa Inggrisnya yaitu total cost, yang biasa kita singkat dengan TC. Pengertian dari biaya total yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi dari perusahaan. Rumus TC sama dengan FC plus VC tadi. Dan yang keempat yaitu biaya rata-rata. Jadi di ekonomi kita sering menggunakan istilah berapa sih rata-ratanya, termasuk di biaya ini juga harus dicarikan nilai rata-ratanya berapa. Dan dalam bahasa Inggrisnya biaya rata-rata adalah average cost atau biasa kita singkat dengan AC, yang merupakan biaya yang dikeluarkan per 1 unit Q. Rumus AC sama dengan TC per Q. Dan yang kelima yaitu biaya marginal atau marginal cost, yang bisa kita singkat dengan MC. Merupakan tambahan biaya karena menambah 1 unit produksi. Rumus MC sama dengan delta TC per delta Q. Delta itu merupakan selisih kejadian kedua dikurangi kejadian ke-1, sehingga setidaknya kita harus memiliki 2 input TC dan juga mempunyai informasi 2 Q. Sehingga MC sama dengan TC2 min TC1 per Q2 min Q1. Tadi kita sudah mengenal tentang biaya rata-rata. Jadi di ekonomi, biaya rata-rata bisa dipecah menjadi kecil lagi yang namanya biaya tetap rata-rata. Oke, yang keenam yaitu biaya tetap rata-rata atau average fixed cost.
atau biasa kita singkat dengan AFC. Rumus AFC sama dengan FC per Q atau quantity. Dan yang terakhir, konsep biaya yang biasanya muncul dan harus kita ketahui adalah biaya variabel rata-rata atau average variable cost, atau yang bisa kita singkat dengan AVC. Rumus AVC, kalau kita lihat tadi, AFC sama dengan FC per Q. Sama juga halnya dengan AVC. AVC sama dengan VC per Q. Setelah kita mengenal tentang ukuran jenis-jenis biaya, di sini saya juga akan membahas tentang biaya-biaya produksi pada jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang pertama yaitu biaya produksi jangka pendek, jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Dan dalam jangka waktu pengambilan keputusan ini tidak terkait dengan jumlah bulan atau tahun tertentu. Dan yang kedua yaitu biaya produksi jangka panjang, merupakan jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Biaya rata-rata jangka panjang atau yang biasa kita singkat dengan LRAC, Long Range Average Cost, merupakan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produknya. Lalu di biaya produksi juga kita akan mengenal istilah skala ekonomi dan juga skala tidak ekonomi. Apa sih itu? Skala ekonomi atau economies of scale, skala kegiatan jangka panjang dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Sedangkan pada skala tidak ekonomi atau diseconomies of scale, kegiatan memproduksi suatu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva-kurva pada biaya produksi, dan saya akan bagi menjadi dua. Sumbu pada kurva biaya di sini, pada sumbu horizontal ada Q atau quantity yang berarti jumlah, kemudian pada sumbu vertikal ada cost. Yang pertama kita mulai dari biaya tetap atau yang kita kenal dengan FC. Dilihat dari namanya, yakni tetap dan tidak akan berubah. Berarti Q-nya akan berubah, namun biayanya tidak akan berubah, sehingga menghasilkan kurva yang lurus, dan ini disebut dengan FC. Selanjutnya yakni pada biaya variabel atau VC, di mana VC ini bergantung pada quantity. Jadi misalnya Q-nya banyak, pasti variabelnya juga banyak. Kita beri permisalan, jika Q sama dengan 0, maka VC kan bergantung pada Q. Jika kita tidak memproduksi barang, sehingga VC juga 0. Kemudian apakah FC juga 0? Kita tahu bahwa biaya tetap tidak akan berubah. Berarti FC itu akan tetap menjadi FC. Selanjutnya, apabila Q-nya 0, berarti TC bagaimana? Untuk TC, seperti kita tahu TC sama dengan FC plus VC. Karena si VC ini nilainya akan 0, maka berlaku saat Q sama dengan 0, itu akan menghasilkan TC sama dengan FC. Jadi kalau Q sama dengan 0, VC juga 0. Kita akan selalu memulai FC dari titik 0,0 dari sini. Terus gambarnya akan seperti ini bergantung pada Q, yang kita sebut dengan kurva VC. Lalu untuk biaya total atau TC, TC adalah penjumlahan. Tadi kita sudah tahu jika Q sama dengan 0, maka TC sama dengan FC. Maka TC itu akan selalu mulai dari FC, dan gambarnya itu bukan dari titik 0, tapi dari titik FC dan mengikuti model VC. Dan ini adalah TC. Kemudian kita akan membahas 4 kurva yang tersisa. Yang keempat ini adalah AC
atau average cost modelnya adalah huruf U, dan ini adalah titik minimum untuk AC. Dan setelah AC kita akan bertemu dengan kurva MC. Modelnya juga seperti AC, yakni huruf U, namun seperti centang. Dan pada MC dan AC ini pernah berpotongan, dan di titik ini juga AC lagi minimum. Dan pada saat AC lagi minimum, MC datang memotong. Di dalam ekonomi, di saat ada dua kurva yang saling berpotongan atau bersinggungan, maka nilainya sama, sehingga kita bisa memiliki titik istimewa. Saat AC minimum, nilai AC sama dengan MC. Selanjutnya, biaya ke-6, yakni biaya tetap rata-rata atau AFC. Modelnya seperti ini, mulai dari awal, langsung turun terus, tapi tidak akan menyentuh sumbu horizontal. Karena kalau AFC sudah menyentuh sumbu horizontal, nilainya akan 0. Dan tidak mungkin jika FC itu sama dengan 0. Karena AFC rumusnya FC per Q. Jika nilainya 0, itu FC harus 0. Dan FC juga tidak mungkin sama dengan 0. Jadi nilainya hanya terus menurun tapi tidak akan menyentuh titik horizontal. Dan ini adalah FC. Dan yang terakhir yaitu AVC. Modelnya mirip seperti AC. Ini adalah AVC, modelnya U, dan AVC ini juga memiliki titik minimum. Dan di sini adalah AVC minimum. Dan pada saat AVC lagi minimum, MC juga datang untuk memotong. Sehingga kita juga memiliki titik istimewa pada AVC. Saat AVC minimum, maka AVC sama dengan MC. Setelah itu, kita akan membahas pada jangka panjang. Karena sebelumnya kita sudah membahas pada jangka pendek atau short run only, kita di sini akan membahas pada jangka panjang atau LRAC, long run average cost, di mana tidak ada lagi biaya tetap. Semua termasuk biaya variabel. Maka persamaannya adalah total cost sama dengan VC. TC sama dengan VC. Seperti biasa, ini adalah Q dan ini adalah cost. Kita tahu average cost model berbentuk seperti huruf U, dan ini adalah short run pada AC atau SAC, di mana SAC ini akan turun lalu naik, dan ini disebut dengan SAC. Lalu bisa jadi perusahaan telah selesai dan menghadapi short run yang kedua, sehingga ini adalah SAC yang kedua. Dan misalnya nih, perusahaan juga mengalami short run yang ketiga, dan ini adalah SAC yang ketiga. Dan jika kita perhatikan secara baik-baik, masing-masing SAC ini memiliki titik minimum. Di sini kita bisa membuat kurva LRAC dengan cara menghubungkan titik-titik minimum di masing-masing SAC. Di sini ada 3 titik dan dibuat garis dan berbentuk seperti ini. Awalnya turun, lalu kita gabungkan titik-titik itu. Lalu untuk model semut akan seperti ini. Model LRAC akan seperti ini, dimulai dari titik ini. Di sini ada 3 kondisi yang berbeda, dimulai dari turun, cenderung konstan, lalu akan naik lagi. Seperti pada jangka pendek, pada awal biaya yang dikeluarkan langsung banyak, AC tinggi. Tetapi kemudian jika Q kita tambah, kita akan merasa lebih hemat, maka terjadi penurunan biaya sampai di sini. Setelah itu, biaya cenderung konstan per unit, cenderung tidak berubah. Dan setelah kita menyelesaikan tahap ini, kita akan menambah biaya lagi karena habis, seperti bahan-bahan,
maka biaya akan kembali naik kurang lebih seperti ini. Di long run akan menunjukkan 3 kondisi yang berbeda. Ini saat dia menurun, kemudian ini saat cenderung konstan, dan ini yang ketiga saat kembali naik. Ini disebut kondisi pertama, kondisi kedua, dan yang ketiga. Dan pada masing-masing kondisi ini memiliki interpretasi yang berbeda. Untuk kondisi yang pertama, perusahaan sedang mengalami economic of scale. Perusahaan sedang bahagia karena perubahan output yang dirasakan atau diterima oleh perusahaan itu akan jadi lebih besar pada perubahan input. Kemudian untuk yang kedua, yakni constant return to scale, di mana perubahan output yang kita rasakan sama dengan perubahan input yang kita keluarkan, sehingga di sini akan konstan. Dan yang ketiga, diseconomic of scale, yakni skala tidak ekonomi. Penambahan output kita akan jauh lebih kecil dari penambahan input kita, dan di sini perusahaan sedang tidak menguntungkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai teori biaya produksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.